Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, untuk bulan Oktober kita ini, akankah menjadi bulan yang bullish untuk Bitcoin atau justru menjadi bulan yang menyedihkan, September, Oktober atau September di bulan ke depan ini? Karena ini Bitcoin sudah menembus ke bawah ya dari level 110k, di mana terjadi penurunan 5%, dan ketika dia turun 5% itu banyak yang kena sapu ini. Untuk leverage saja itu kena sapu sampai 15 billion. Lebih dari 15 billion itu leverage position ini kena sapu ya, flush out dia di sini teman-teman. Kemudian sentimen juga terjadi penurunan atau pelemahan sentimen, dan harapan berikutnya adalah kita melihat dari tabel data ya teman-teman mengenai merah hijau yang terjadi di pasar kripto dari bulan ke bulan. Selama ini sahabat Black Cuan, bulan Oktober sejak 2019 seringkali menyelamatkan ya. Kalau kita lihat dari persentasinya di sini, dia selalu hijau di sini. Dan untuk alt season, teman-teman, kita ngomongin alt season ini udah sekian lama, tetapi alt seasonnya kita call di sini malah dia turun. Kali ini juga turun lagi. Sekarang ini turun lagi. Kapan alt seasonnya mantul? Itu jadi pertanyaan kita di sini, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya di sini, apa yang kita ekspektasikan selanjutnya adalah terjadi pelemahan di BTC.D seperti di 2018, 2017 ke 2018, kemudian 2021 juga seperti itu. Dan ada hijau-hijau memang terjadi di sini. Dan di sini juga ya, di tahun 2025 kita lihat ada pemantulan yang terjadi. Dan ini membuat harga si altcoins itu malah terjadi pelemahan. Dan ke depan ini apakah dia akan gains lagi ke level 60-nya sebelum dia melanjutkan penurunan ke bawah sini, teman-teman? Di bawah sini. Kayaknya di situ kita akan dibikin sabar-sabar dulu apabila itu yang terjadi. Seandainya dia akan memaksa si Bitcoin dominance ini terjadi kenaikan dulu ke atas level 60 ini, sahabat Black Cuan. Di sini kita mesti tambah sabar lagi. Dan teman-teman, untuk dolar juga mengindikasikan kita terjadi kenaikan karena USDT dominance ini membentuk pola head and shoulders, di mana short terms-nya ini akan terjadi semacam bear ya untuk crypto ataupun Bitcoin seandainya si USDT dominance ini terjadi kenaikan. Jadi sejauh ini berita-beritanya masih kurang lebih ya teman-teman negatif ya kalau kita lihat dari sentimen-sentimennya di sini. Dan yang menyedihkan lagi adalah mengenai IDR kita. Itu saya dapatkan dari sebuah postingan dari Angga Andinata. Dia katakan, "Dear my international fellow," jadi sahabat-sahabat dari luar Indonesia, sekarang ini IDR itu downtrend melawan currency luar negeri seperti dolar. Kalau mau spend your money di Indonesia, banyak barang-barang bagus katanya dia di sini. Saya tahu ini sebuah sarkas ya teman-teman dari Angga Andinata untuk segeralah pemerintah kita ini memperbaiki keadaan. Karena dia terjadi depresiasi terus ya terhadap mata uang terutama dolar tersebut teman-teman. Dan di sini juga chart yang menarik dari Kevin Shelley. Saya pikir ini awalnya sebuah altcoin atau apa gitu kan. Ternyata setelah saya simak-simak teman-teman, ini adalah IDR. Makanya dia tulis cerah tapi emonya sedih. Dan apabila ini benar terjadi, teman-teman, untuk US dollar rupiah ya di sini, kalau dia cerah ini teman-teman, beneran dia cerah nih, maka kita bisa lihat per 1 US dollar itu di kisaran 25.000 nih. Waduh, separah itukah ekonomi kita? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kok bisa ini IDR sampai separah ini, seandainya ini cerah. Dan kalau ini cerah, kita yang nangis teman-teman. Ya nangis lah kalau misalnya terjadi sampai ke harga 25.000 kan per 1 dolar, dan harga Bitcoin juga tidak naik-naik, kemudian altcoins juga tidak naik-naik karena penurunan yang kemarin itu. Ketika kita lihat si Bitcoin di sini sudah berada di 109 di sini menembus level 110-nya yang kita
antisipasi ya itu dijaga itu level 110 ternyata dia tembus, tetapi Ethereum teman-teman yang sempat di bawah 4.000 sudah naik lagi. Dan apa yang terjadi sebelumnya adalah di level 109 itu ternyata menghapus 170 billion teman-teman. 170 billion dari crypto market. Atas bawah kena sikat nih. Pemain besarnya ini dapat untung banyak sekali ya di sini kalau kita lihat ya dari pergerakan beberapa waktu belakangan ini. Dan teman-teman, untuk altcoins yang kita lihat tadi itu dia sedih-sedih ya, dia turun gitu kan. Untuk altcoins di sini yang menarik adalah dengan time frame 1 bulannya di sini teman-teman kita bisa melihat terjadi cup and handle di sini. Jadi kita mesti sabar dulu kayaknya untuk beberapa bulan ke depan ini. Karena di time frame yang besar itu biasanya gambarannya itu lebih jelas nih arah pergerakannya. Tetapi kalau kita lihat di time frame yang kecil kan, kayak misalnya yang 1 jam, 4 jam, bahkan 1 hari, bisa aja terjadi gocekan seperti itu teman-teman. Dan kita lihat di sini gambarannya cukup jelas ya, dari area resistance di sini yang coba ditembus ya oleh altcoin market cap di sini. Dan satu-satunya yang kita miliki di sini adalah kesabaran untuk menunggu pergerakan ini atau dia buka tutup candle di atas resisten ini teman-teman untuk mengkonfirmasi pergerakan dari altcoins pada umumnya. Kemudian teman-teman yang menarik di sini adalah dari video kita kali ini adalah Vanguard. Vanguard yang selama ini sangat-sangat skeptis dengan aset seperti Bitcoin ataupun kripto. Jadi ketika ETF-nya si BlackRock itu di-approve, dia malah mencoba untuk step back. Dia menjauh, dia mundur gitu kan dari perkembangan aset digital ini karena dia ingin mempelajari dulu mungkin ya seperti itu. Jadi sekarang ini ada berita yang menarik bahwa Vanguard akhirnya finally considering crypto ETF teman-teman. Di sini bukan dia menginisiasi tetapi kayaknya dia lebih kepada mengizinkan untuk nasabahnya dia mengakses ke aset-aset digital seperti Bitcoin ataupun kripto ataupun dalam bentuk ETF dalam hal ini untuk ditradingkan teman-teman. Jadi bukan dia yang mengajukan oh ini program dari saya dari Vanguard seperti itu, tidak teman-teman. Akan tetapi ini sebuah langkah yang maju menurut saya karena selama ini kita tahu bahwa tingkat kehati-hatian dari Vanguard ini cukup tinggi teman-teman. Jadi tidak seperti institusi-institusi lainnya, Vanguard ini sangat hati-hati atau dalam sinonimnya kita sebut saja dia agak konservatif lah dalam hal ini teman-teman. Dalam urusan finance memang konservatif kalau saya lihat si Vanguard di sini. Dan ketika dia mulai ganti stance-nya dia ke kripto di sini teman-teman, saya kira ini merupakan sebuah sinyal yang positif untuk aset kripto ke depan ini. Karena tinggal Vanguard aja yang besar-besarnya di sini yang belum kan. Nah, disinilah saya melihat, waduh keren nih kalau sudah mulai masuk si Vanguard. Dalam artinya ini beritanya udah mulai positif. Dan teman-teman, satu hal juga yang ingin saya tampilkan kepada kalian, ini datang dari Eric Trump yang menyatakan bahwa akan parabolik Bitcoin ini dalam 3 bulan ke depan atau kuarter keempat ini teman-teman. Dan kita mesti saling mengingatkan juga ya teman-teman, meskipun beberapa tokoh ataupun orang-orang penting menyatakan bahwa Bitcoin akan ke harga ini, harga ini, harga ini, kita juga mesti punya analisa kita secara pribadi. Karena kalau kita lihat ya, ada yang menarik di sini. Ketika Eric Trump ini bilang ETH, good time to buy ETH, terjadi penurunan. Kemudian dia terjadi kenaikan lagi. Oke teman-teman, ini membuktikan bahwa mau dia siapapun yang ngomong, tetap kalian harus melakukan riset kalian secara mandiri dan meyakinkan diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita pelajari dan kita yakini. Sementara untuk saya pribadi di sini sebagai bagian dari sharing kita di sini, saya masih mempercayai bahwa kuarter keempat ini punya potensi yang bagus untuk Bitcoin ataupun altcoins teman-teman. Dan untuk rupiah, semoga ekonomi kita semakin baik ya. Kita tidak jadi cerah-cerah seperti itu. Maksudnya cerah yang menyedihkan itu tidak terjadi teman-teman. Semoga itu bisa di-handle ya oleh pemerintah kita atau pengambil kebijakan. Kemudian semoga alt season kita yang kita tunggu selama ini itu benar terjadi, menembus level resistennya di sini, kemudian kita go to Valhalla teman-teman untuk aset kriptonya.
Dan sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.